Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain ma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali di program lanjutan belajar tentang rumus dasar ilmu nahu untuk persiapan praktek tentunya. Maka kita mulai Pak ya, insya Allah tinggal beberapa kali pertemuan, mudah-mudahan segera selesai ini untuk isim yang dibaca nasab. Jadi isim yang dibaca nasab ini lebih banyak daripada isim yang dibaca rofa ya. Jadi 14 kah bisa eh, kita lihat mulai dari maf'ulun bih pertama ya. Maf'ulun bih, kemudian maf'ulun bih itu secara lafat harus nasab ya. Cara bacanya adalah nasab. Kemudian ciri-cirinya maf'ulun bih itu ya karena maknanya adalah apa? Objek, maka ciri-ciri maf'ulun bih terletak setelah fi'il Pak ya. Fi'il atau yang menyerupainya ya kan. Baik, kemudian pembagiannya dan silakan bisa dicek kembali di materinya. Maka sekarang saya coba lanjutkan Pak tentang maf'ul yang kedua. Ada namanya maf'ul mutlak. Belum ini Pak ya, Mbak semuanya yang maf'ul mutlak ya. Coba maf'ul Belum. mutlak lanjutnya. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu apa sih? Maf'ul mutlak itu adalah isim yang dibaca nasab Udah ya Ustaz? berupa, hah? Udah ya? Oh sudah ya? Oh ya sudah. Maf'ul Sudah. mutlak udah. Oh ya sudah. Fungsinya ada tiga. Ayo, coba langsung Mau. contohnya saja. Langsung contohnya saja, Oke. Pak. Kenapa? Ya, Suara saya, tauhid. ya suara saya jelas ya, Pak ya. Jelas. Oke, lanjut ya. Baik. Oh iya fungsinya. Coba kalau kita lihat di sini, Pak. Kalau maf'ulun bi gampang saja ya contohnya ya. Coba kalau yang maf'ul mutlak, kita cari contoh dari maf'ul mutlak ya. Contohnya dalam maf'ul mutlak itu seperti ini contohnya, Pak. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati. Ya, jadi maf'ul mutlaknya itu di sini, tabarruj. Nah, ini sebagai penjelasan dari kata tabarroja. Ya, tabarroja. Eh, kemudian di sini dijelaskan tabarrojnya siapa? Tabarroj ini artinya Mengikuti. apa, Pak? Mengikuti kalau nggak salah. Iya, gaya itu, Apa ya? model itu tabarroj ya. Nah, Tabarruj. gayanya siapa atau modelnya siapa atau ya bermodel bersolek Pak ternyata Pak. Bersolek berhias sama ya. Ya, memamerkan kecantikan itu disebut dengan Tabarruj. tabarruj, Tabarruj. tabarruj ya. Dan di sini kan dilarang dan janganlah kamu wala tabarrajna kalian wala tabarrajna dan janganlah kalian para perempuan bersolek atau berhias tabarrujal jahiliyati seperti itu loh. Jadi di sini menegaskan tapi dalam bentuk seperti apa bentuknya yang tidak boleh tabarrujna ini. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi maf'ul mutlak berupa nau ya, berupa nau Hmm. seperti itu Pak ya. Seperti tabarrujal jahiliyati. Kemudian di sini ini kalau seperti ini penegas Pak. Liyudhiba ankumur rijsah dal baiti wa yutahhirakum tathira Tauhid. ya. Iya. Tathiron. Jadi di sini adalah sebagai penegas. Kalau ini taukid fungsinya. Jadi ciri-cirinya kalau nau itu Pak biasanya eh
ada naatnya, ya, ada naat. Pokoknya menunjukkan pada makna bentuk, ya. Jadi ya harus harus disesuaikan, dikira-kira. eh, Kemudian kalau setelahnya itu ada hitungan, Pak, itu berarti Ada. berfungsi sebagai adat. Daf'atan wahidatan. Contohnya kemarin itu apa? Wa yakhtubu nadban hutbataini, ya. Jadi hutbataini itu sebagai eh, Ada. bentuk adat, ya, hitungannya. Jadi itulah fungsi dari maf'ul mutlak. Kemudian, oh, ini contohnya dalam Al-Quran. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini. Nah, seperti itu. Jadi marrataini ini sebagai penjelasan berupa hitungan, ya. Yang merusak itu berapa kali? Marrataini, seperti itu. La tufsidunna fil ardi marrataini, karena pernah merusak sekali, kemudian ya jangan la tufsidunna fil ardi marrataini, seperti itu. Dengan 2 kali. Nah, namun yang perlu kita ketahui dalam masalah maf'ul mutlak ini, Pak, penting ini, Pak, karena tidak semuanya itu harus lengkap, ya, antara fi'il dan maf'ul mutlaknya. Kemarin itu ada catatan kayaknya. Nah, di sini. Terkadang amil maf'ul mutlak itu ya dibuang, ya, Pak. Semuanya ini mungkin belum Ya. saya jelaskan. Terkadang apa? Amil dari maf'ul mutlak itu dibuang dan bahkan banyak betul, Pak. Contohnya tahu-tahu ada kata syukron. Nah, syukron. Ya. Itu takdirannya apa? Ashkuruka syukron. Ya. Ashkuruka syukron. Kemudian ada kata hamdan. Hamdan lillah. Ya, berarti Ahmadu hamdan lillah. Kemudian ada kata-kata subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu nasab jadi apa? Subhana. Nah, yaitu nasab jadi maf'ul mutlak. Jadi seakan-akan bilang usabbihu subhanallah. Saya mensucikan dengan mensucikan Allah, seperti itu. Ya, paham Pak, ya? Jadi kadang amilnya dibuang itu sangat banyak, ya, sangat banyak. Nah, tahu-tahu bilang kabira walhamdulillahi katsiran. Kabirau jadi apa kok langsung nasab? Itu loh maf'ul mutlak. Seperti itu kira-kira. Jadi itu di antara fungsi maf'ul mutlak. Nah, contohnya kalau di Fathul Qarib ini seperti ini, Pak. Wa yusannu ayyan nuya bisiwaki as-sunnata. Disunahkan berniat seseorang bisiwaki dengan siwaknya as-sunnata pada eh, kesunahan, mengambil kesunahan. Wa ayastaka biyaminihi, dan hendaknya ia bersiwak biyaminihi dengan tangan kanannya. Wa yabda abil janibil aimani, dan ia memulai dari sisi kanan, min famihi dari mulutnya. Wa ayyumirrahu, dan hendaknya ia menggerakkan pada siwaknya ala sakfi halkihi, pada bagian atap tenggorokannya, imroron. Nah, di sini maf'ul mutlaknya, Pak. Imroron latifan. Ayo kira-kira fungsinya apa di sini? Dengan Now. gerakan yang halus. Nau, Now. Nah, Now. nau, betul. Inilah fungsi dari mufrad berupa nau, ya, imroron latifan. Oke, di sini satu saja. Contoh lagi, wal asi bis safari wal haimu yamsahani mashamukimin. Nah, di sini ada maf'ul mutlak, Pak. Wal asi, dan adapun orang yang bermaksiat bis safari pada perjalanannya. Wal haimu, dan orang yang bingung nggak punya tujuan, dia jalan tapi nggak punya tujuan. Yamsahani, maka ia mengusap keduanya, orang yang bermaksiat dan orang yang bingung tadi, mas hamukimin, seperti mengusapnya seorang mukim ini dalam mengusap sepatu ini, ya. Seperti mengusapnya seorang mukim. Coba di sini kira-kira maf'ul mutlaknya berfungsi apa ini? Bermakna apa? Now. Now. Nao, betul. Ini nau, yang berfungsi nao. Oke. Terus apalagi ya? Wada imul hadasi idza ahdatsa ba'da lubsil khuffi hadasan akhar. Nah, ahdasa ba'da lubsi
ma'a hadasi daimi qabla ayyusalliya bihi fardhan yamsahu wa yastabihu makana yastabihuhu. Jadi kira-kira mana ini maf'ul mutlaknya? Adat. Maf'ul mutlaknya Ada itu hadasan ya. bisa. Ada Hadasan, tuh. ya hadasan. Hadasan akhor, hadas yang lain. Kira-kira berfungsi apa, Pak? Atau bermakna apa? Adat. Hadasan akhor, Pak. Iya, Nao, nao. betul adat, Pak. Ada deh. Oh iya, yang Iya dua ya. kan. Pada Terakhir hadas ya. yang lain itu apa? Lain. Nah, berarti hitungan, hitungan. Ya, Hitungan. oke. Jadi seperti itu contoh-contohnya. Nah, coba. Kemudian ada maf'ul yang kedua, yang ketiga ya. Pertama maf'ul apa, Pak? Maf'ul di, kedua Ih, maf'ul mutlak, ketiga mutlak. ada namanya maf'ul fihi, Pak. Atau yang lebih populer disebut dengan dzaraf ya. Namanya maf'ul fihi. Jadi maf'ul fihi itu atau dzaraf adalah isim yang dibaca nasab yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat menyimpan makna fi. Jadi dia itu memang harus ittirad, Pak. Makanya dikatakan dalam alfiyah huwasmun. Ini meliti ya, huwasmu waqtin au makanin tasab kullun ala takdiri fi indal Arab. Kalau di alfiyah itu bahkan dijelaskan harus ittirad ya. Ittirad itu memang simai. Jadi nggak boleh buat sendiri ya. Apa adzarfu waqtun au makanun dummina fi bittiradin kahunam kus asmuna. Jadi fi bittiradin. Fi bittirad itu simai. Artinya nggak boleh buat-buat kita. Nah, jadi misalnya masjidan, oh kan itu bermakna masjid di dalam masjid misalnya. Jadi nggak boleh itu, bukan Pak, gak itirat Pak. Yang itirat itu yang simai seperti halnya qobla, yauman, lailatan, itu namanya sudah dipakai untuk dzaraf. Kemudian yang perlu diketahui dalam masalah dzaraf ini, dzaraf ada dua macam. Jadi ada kalanya menunjukkan pada waktu disebut dzaraf Zarf zaman. 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 Oke, gampang Pak karena ini untuk dzaraf ini Pak tercover lah untuk lafat-lafatnya ya. Kemudian dzaraf makan menunjukkan pada mana tempat. Contoh kalau dalam Fathul Qoribnya apa? Qalu la taqatanal yauma, ini yang dzaraf zaman. La taqatalanal yauma bijaluta wa junudi. Al yauma mempunyai mana? Hari ini. Terus kemudian wa yajtanibu aidan al baula wal ghaita tahta syajaratil muthmirah, di bawah pohon. Jadi dzarafnya di sini. Semuanya dibaca nasab. Nasab. Oke. Kemudian apa saja lafaz-lafaz dzaraf zaman. Jadi tinggal ini Pak ya. Antara lain lailatan, yauman dan selainnya. Nah, untuk dzaraf zaman ini bisa hafalkan ini Pak kalau banyak itu. Au lailatan au yauman au sinina. Ini lailatan malam hari, yauman siang, sinina tahun, muddatan masa, jumatan Jumat, hina ya masa, kum sobahan, sobahan waktu subuh. Semuanya di sini disebut dengan dzaraf zaman Zaman. udwatan. Nah, nanti ketemu itu nanti oh ternyata seperti inilah dzaraf seperti itu, dan masih banyak sebenarnya dzaraf yang tidak tercover ya. Ini cuma sebagian, Pak. Misalnya ketemu dengan haitsu. Haitsu itu dzaraf juga ya. Haitsu. Terus kemudian apa lagi ya? Banyak pokoknya ya. Akibah itu dzaraf juga ya. Dzaraf. Uh, Ma'ah nggak ada kayaknya di sini. Ma'ah nggak ada. Ya. Jadi ini hanya sebagian contoh. Kemudian untuk dzaraf makan ya, karena ini gampang Pak, mungkin saya percepat kalau gampang. Namun kalau yang memang agak ribet dan itu banyak, seperti maf'ul mutlak itu banyak Pak. Perlu sering ya latihan untuk maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu. Kalau dzaraf makan itu ya amamah khalfah. Nah, bisa dihafalkan melalui bait ini.
Wasmul makani nahusir amamah. Ya, jadi amamah ini mempunyai makna depan. Au khalfahu belakangnya. Wara'ahu qaddamah. Jadi belakang. Yang Terus kemudian yaminahu shimalahu tilqa'ahu au fauqahu au tahtahu iza'ahu. Semuanya ini dzaraf makan. Seperti itu. Ah, kemudian apa saja maaf ya, apa saja lafaz-lafaz dzaraf yang mabni. Jadi ini Pak, ini yang tidak tercover di atas, ini hukumnya semuanya mabni ya. Sebentar, ini ada yang nanya. Kalau mau tanya, telepon. Untuk yang nanya, insya Allah nanti kalau memang sudah selesai, ini ada pesertanya karena lewat Zoom ya. Kotu ya, kotu. Ini mabni Pak ya. Jadi selamanya Pak, baca kotu, Waktu. kotu. Ah, Hmm. pasti ya. Kemudian mundu. Kemudian haitsu. Al-ana, mul, lada, id, ini semuanya mabni. Ini bagian dari dhorof. Ya, jadi untuk materi atau lafaz-lafaznya itu sudah tentu untuk ininya, untuk dhorof zaman ataupun makan. Kemudian ini sekedar pemberitahuan bahwa ada nantinya jangan heran ketika ada qoblah yang biasanya dibaca nasab ternyata berubah menjadi qoblu. Begitu juga ba'du dan ghairu. Qablu ghairu yang mudhafnya ini tidak disebutkan namun maknanya ada. Ya, jadi nanti ada beberapa yang mabni dhammah. Contohnya ya, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ya, dan termasuk amma ba'du itu dia mabni dhammah. Kapan mabni dhammah? Apabila apa? Mudhaf ilaihnya tidak disebutkan atau dibuang, Pak ya. Mudhaf ilaihnya tidak disebutkan. Namun dianggap masih ada seperti itu loh. Jadi bilang amma ba'du itu sama dengan ai ba'dal basmalah. basmalati walhamdalati. Nah, seperti itu. Jadi ada mudhaf ilaihnya. Lillahil amru min qablu ai min qabli, seperti itu kan. Min qabli apa seperti itu, apa takdirannya lupa. Wa min ba'du ai ba'du ba'da apa seperti itu. Maka dia menjadi mabni dhammah. Dan untuk penjelasan lebih detailnya ini bisa dilihat dalam bait wadmum bina'an ghaira in adim tama lahu utifa nawiyan ma'udima ya. Jadi mabnikanlah dhamma ghairah in adim tama lahu utifa ghairan pada selain in adim tama jika tidak ada mudhaf ilaihnya seperti itu. Nawiyan ma'udima, namun diniatkan walaupun tidak ada itu niatkan ada. Kemudian apa saja ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dzaraf. Jadi kalimat yang terletak setelah dzaraf, ya hukumnya apa Pak? Ini ingat Pak, Pak Sanario semuanya Pak, Ya. Pak Basori, Pak Basrawi, ingat semuanya. Kalimat yang terletak setelah dzaraf menjadi apa? Mudhaf ilaih. Ya, jadi jangan bingung setelah dzaraf itu menjadi mudhaf ilaih. Contoh hampir dipastikan seperti itu. Wa ghaslul kaffaini ilal ku'aini qoblal madati. Jangan sampai dibaca yang lain. Kemudian ketentuannya apa? Ini mendukung untuk ketika praktek ya. Lafaz dzaraf bisa digunakan pada selain dzaraf dan disebut dengan oh, dengan dzaraf mutasarrif. Ya, jadi bisa Pak, Ya, dzaraf itu Ustaz. nanti eh, tidak difungsikan sebagai dzaraf sehingga jangan heran ketika itu kok gak nasab seperti itu loh. Contohnya yaumun, Pak. Yaumun. Kemudian ada yaumun ini apa artinya? Hari kan? Syahrun bulan, Hari. sanatun tahun, usbu'un minggu, saatun eh, Saat. waktu saat ya. Dan seterusnya.
Maka kalau kita perhatikan dalam contoh khairu yaumin, sebaik-baiknya hari, tola'at fihi syamsu, yang muncul matahari, yaumul jumu'ati ialah hari Jumat sekarang ya. Jadi yaumuh di sini menjadi apa? Menjadi khobar. Kabar. Khairu yaumin, yaumin di sini menjadi mudhaf ilaih. Pilih. Jadi jangan sampai komplain bahwa bilangnya kalau yaumun itu adalah lafadznya dhorob sehingga dibaca yauman. Enggak, Pak. Ya. Jadi kalau sudah tidak dipakai dhorob itu disebut dengan dhorob ghairu mutasor, disebut dengan dhorob Mutasarrif. mutasorrif, kira-kira seperti itu. Dhorob mutasorrif, dhorob mutasorrif. Beda dengan dhorob yang hanya digunakan dhorob, Pak. Jadi ada dhorob yang memang digunakan untuk dhorof. Ya, jadi pasti dia berfungsi sebagai dhorof. Ya, kalau ini jangan diartikan mempunyai makna dari, enggak Pak. Di dalam, enggak. Jangan diartikan bermakna di dalam, sebagaimana dhorof ya. Nah, contohnya apa? Contohnya yang dia hanya itu digunakan dhorof adalah hina, ba'da, fauqah, tahta, saatan, ya. Kemudian asna'ah, duna. Ini contoh, sebagian contoh ya antara lain. Maka kalau ada kata al jannatu, adapun surga, tahta aqdamil ummahati, ialah, maka di sini menjadi apa? Menjadi Jadi khobar. Kabar. Tapi menjadi khobarnya di sini loh Pak, menjadi khobarnya ini tetap disebut i'rabnya menjadi dhorof. Jadi yang menjadi khobar adalah khobar syibhul jum. jumlah. Paham-paham ini Pak. Beda dengan yang ini, kalau ini mubtada, ini khobarnya apa? Ini bukan khobar syibhul jumlah Pak. Ini tetap disebut dengan khobar muf, Kabar mufrad. khobar mufrad. Jadi yang khairu yaumin tola'at fihi syamsu yaumul jum'ati, ini adalah khobar mufrad, Pak. Paham, Pak ya? Karena yaumun di sini murni bukan dhorob, Pak. Ini murni khobar, seperti itu loh. Itu yang dimaksud dengan difungsikan untuk yang selain dhorob. Tapi kalau tahta di sini, Pak, paham ya? Kalau tahta di sini ini murni dhorob, Pak. Jadi dibaca tahta, nanti i'rabnya tahta dzarfu dzarfu makanin kan. Kemudian baru adzarfu wal madrufu fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Maka di sini distilahkan dengan khobar ghairu Kabar mufrad. mufrad karena terdiri dari dzaraf. Seperti itu kira-kira ya, karena terdiri dari dzaraf. Itu Pak ya maksudnya Pak ya. Maksud dari apa namanya tadi? Maksud dari mutasarrif dan wairu mutasarrif. Oke. Kemudian dorob wairu mutasarrif bisa dijarkan dengan huruf jar. Jadi kalau wairu mutasarrif ya bisa dijarkan nggak apa-apa. Misalnya di sini kul kullum min indillah. Jadi di sini berfungsi sebagai dorob tetap maknanya Pak. Mempunyai makna apa? Mempunyai makna tempat. Tapi ya nggak apa-apa dijarkan dengan huruf jar ya, nggak apa-apa. Kemudian dorob bisa bertemu dengan mazaidah. Ini jarang di kitab Pak, tapi ya takut ketemu bahwa ya seperti halnya innah kemarin itu ada ma-nya, maka disebut ma zaidah di sini. Sehingga di sini perlu diketahui ia tidak merusak pada fungsi dorob ya. Tidak merusak pada fungsi dhorof. Jadi lan tapuzah dunama takbin. Takbin ini tetap menjadi mudhof ilaih. Emaknya tidak dihitung. Kira-kira seperti itu. Emaknya tidak dihitung. Lan tapuzah duna takbin. Seperti itu. Bilang dunama takbin sama dengan duna takbin. Jadi emaknya disebut mazaidah. Jadi
saya harapkan kalau yang dzaraf ini mudah karena tercover ya, lafat-lafatnya itu gampang. Contoh, sampean suruh nebak aja gampang ini. Coba yang ini, yang atadribat, coba yang atadribat latihan. Coba dicarikan dzarafnya di sini. Tentunya lebih mudah lagi ya. Ya coba saya bacakan. Wa yajtanibu aidan al-baula wal gha'ita tahta syajaratil musmirati waqta samari wa ghairihi wa yajtanibu ma dzukira fit tariqil masluki lin-nasi wa fi mawdi'i dhilli sayfan wa fi mawdi'i syamsi syita'an wa fi tsaqbi fil ardi wa huwa nazilul mustadiru. Ayo kira-kira banyak ini dorobnya. Mana saja? Aidan, Silakan. Mana Aidan Pak? mana? Hah? Aidan, Aidan mana? Oh itu Aidan, bukan Pak, itu maf'ul bukan? mutlak Pak. Aidon Oh iya, juga, Mata ya. masa juga itu makna Ah, iya. waktu atau tempat? Ya, Tahta, Tahta, oke, karena saja mempunyai makna di tempat. bawah. Berarti Di bawah. kira-kira di sini dzarab makan atau dzarab zaman? Huruf makan. Drop makan. Dzarab makan, sepakat. Terus mana ada lagi? Waktu. Wakta. Waktu. Nah, di sini wakta ini dzaraf Zaman. Huruf Zaman. zaman. oke. Wa yajtanibu ma dzukira fit tariqil masluki wa fi mawdi'i dzilli saifan. Saifan itu di musim panas, ya. Saif. Yo, kira-kira jadi apa itu? Zaman, Ustaz. Ya, Zaman. ini dzarab juga Pak ya, saif. Rob Soipan Saif. Rob. Wa fi mawdi'i syamsi Sita. syitaan. Ya, di Sita. waktu dingin. Di waktu dingin mawdi'i syamsi. Di bawah matahari. Matahari. Syitaan di waktu dingin. Dingin. Jadi syitaan sama. Oke, jadi di sini ada tiga tahta, wakta, soifan empat ya. Syitaan ada empat. Coba sesuai dengan kolom yang ada ini ya. Baik, kira-kira seperti itu. Gampang Pak, gampang pokoknya kalau dzaraf itu. Kemudian ada model maf'ul yang keempat Pak. Namanya maf'ul li ajli atau min ajli, ada yang bilang maf'ul lahu ya. Jadi ini namanya ada tiga Pak, ada maf'ul li ajli namanya, ada maf'ul min ajli, ada yang menyebutnya maf'ul lahu. Kalau di alfiyah itu disebut dengan maf'ul lahu, makanya dikatakan dalam alfiyah yunsabu maf'ulan lahul masdaru in abana ta'lilan kajud syukron wadin. Jadi mudah untuk maf'ul li ajlih itu Pak, ialah ciri-cirinya kalau dia pantas menjadi jawab dari pertanyaan lima atau limada. Kenapa? Karena definisi dari maf'ul li ajli, isim yang dibaca nasab yang terletak setelah kata kerja untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Jadi ini adalah alasan, mempunyai makna karena Pak ya. Karena ini jawab dari pantas menjadi jawab dari lima atau lima ada. Kenapa? Jawabannya apa? Karena. Jadi pokoknya nanti kalau nasab dan pantas dikasih makna karena itu disebut dengan maf'ul li ajli. Contohnya apa? Saja tuh saya sujud eh, kepada Allah ya, sujud kepada Allah. Syukron lillah. Kenapa saya bersujud? Karena bersyukur kepada Allah. Ya, saja tuh lillahi syukron lahu, misalnya seperti itu. Saja tuh syukron lillah. Nah, kemudian apa ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya ini pantas menjadi jawab dari pertanyaan lima atau limada. Maksudnya adalah dia pantas bermakna karena ini alasan ya. Tapi ada ketentuannya Pak dalam maf'ul li ajlih ini. Ini kalau mau menyusun, ingat maf'ul li ajlih itu biasanya berupa masdar kolbiyah Pak. Pekerjaan hati, bukan pekerjaan fisik. Paham-paham ya? Bukan berupa pekerjaan fisik. Eh, bersyukur itu kira-kira pekerjaan apa Pak? Pekerjaan Hati. hati. Hati.
Terus kemudian wa alja'tu dhahri raghbatan wa rahbatan ilaika, dan saya sandarkan punggungku ilaika kepada engkau ya Allah, raghbatan wa rahbatan ilaika, ini dalam hadis, raghbatan wa rahbatan ilaika. Kerjaan hati. Iya, raubah itu suka atau mengharap ya, bermaksud ya, raubat ilah, raubatan ilah. Karena raghibah itu kalau mudhaf apa, kalau mutadinya pada ilah itu bermaksud menuju, wa rahbatan ilaika, seperti itu. Oke. Jadi mempunyai mana kah? Karena pekerjaan dan alasannya terjadi pada satu waktu, Pak, dan pelakunya satu, Pak. Jangan sampai kita mengatakan sajadah Pak Bosori bersujud karena saya bersyukur kepada Allah. Itu gak nyambung, bukan itu, Pak, ya. Kan gak bisa kan. Orang lain yang sujud, kemudian orang lain yang bersyukur. Ya satu orang, seperti itu. Harus satu orang yang sujud dia, yang bersyukur dia. Jadi pekerjaannya dia, kemudian yang mempunyai alasan pekerjaan itu adalah dia juga. Ya. Dan terjadi pada satu waktu. Saya bersujud sekarang, kemudian besok karena karena itu alasannya itu terjadi besok, gak bisa. Jadi ini tugasnya yang mau nyusun ya. Ya barangkali ada yang mau nyusun makalah bahasa Arab seperti itu. Contohnya dalam Al-Qur'an ini ya. Ya ja'aluna asabi'ahum, mereka orang-orang kafir. Asabi'ahum, menutup ya, menjadikan jari-jari mereka fi adzanihim, menutup ya dengan jari-jarinya ya di lubang Hidungnya. telinganya. Minas sawaiki hadharul maut, dari sawaik itu apa? Guru. Gemuruh. Hadharul maut. Alasannya apa? Ya mereka hadharul maut karena takut. Yang takut mati ini siapa? Mereka. Yang menutup siapa? Ya mereka juga, seperti itu ya. Mereka hum ini. Ya, jadi gampang kira-kira, nanti bisa, nanti gampangnya apa, Pak? Nanti kalau sampean bisa memahami contoh yang satu, contoh yang saya buat ini, berarti sampean ya sudah paham. Ada nanti contohnya itu maf'ul ada di situ semua, Pak. Maf'ul ada di situ semua. Dari model 5 maf'ul ada di sini nanti ya. Coba berikutnya contohnya ya. Ini simulasinya, latihannya misalnya di sini ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ria'an nasi. Ini adalah kalladzi, seperti seseorang yunfiku yang berinfak, malahu menafkahkan hartanya, ria'an nasi, karena mengharap pujian, mengharap Dan ya Ria. ria ya kepada manusia. Jadi ria'an nasi ini adalah alasan dia berinfak. Oke, paham Pak ya, paham. Baik, kemudian berikutnya adalah eh, 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 contoh lagi, wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Nah, ibtigha'a mardatillah ya. Jadi dan dari sebagian manusia may yashri nafsahu, yang menebus atau membeli dirinya, ibtigha'a mardatillah, karena mengharap keridhaan. Jadi di sini mempunyai makna karena, seperti itu. Yang dilakukan adalah yashri nafsahu. Limadha yashri nafsahu? Seakan-akan seperti itu. Limadha yashri nafsahu? Maka ibtigha'a mardatillah. Sama dengan ini. Limadha yunfiqu malahu ria'an nasi? Seperti itu. Maka ya harus didukung oleh pemahaman dan makna ya. Makna, harus mengetahui mufradatnya. Contoh lagi, farada rabbuka an yablugha
فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. Jadi rahmatan di sini adalah ya maf'ul Ajli. apa maf'ul lahu Ya. atau maf'ul li ajli ya karena Hmm. mengharap min Ya. rabbika. Ya. Terus ya ini ada yang sudah punya kitabnya ya alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Jadi di sini rahmatan. Contohnya Pak, ini kalau dalam kitab Fathul Qorib ya atau di At-Tadrib juz 1 ada Alhamdulillahi tabarrukan bi Fatihatil kitabi li'annaha ibtida'u kulli amrin dibalin. Nah, jadi maf'ul mutlaknya di mana ini? Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi kepada Allah tabarrukan karena mengharap berkah. Barukan. Nah, jadi Barukan. tabarrukan ini maf'ul li Ya, ajli. 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 Karena mengharap berkah tujuannya seperti itu. Contoh lagi wa kadza law takhallalat binaqliha min syamsin ila dhillin wa aksihi wa illam tatakhallal al-humratu bi nafsiha bal takhallalat bi turhi syai'in fiha lam tathur wa idza tahurat al-humratu tahura danuha taba'an laha. Mana kira-kira? Ayo, saya artikan. Wa idza tahurat dan ketika suci al-khumratu apa itu khamar ya. Maka suci juga wadahnya, wajah yang dibuat khamar tersebut. Kenapa? Karena ikut kepada khamarnya. Mana itu kira-kira? Laha. Hah? Laha. Tabaan. Tabaan ini adalah maf'ul lahu Li ajli. atau maf'ul li ajli. Seperti itu. Ya pokoknya karena, Pak, pantas dikasih makna karena. Ya harus disusun dulu apa diperkirakan, dicocokkan apa pantas apa enggak. Oke. Kemudian ada maf'ul berikutnya namanya maf'ul ma'ah, Pak. Maf'ul ma'ah itu adalah dia ciri-cirinya terletak setelah wawu ma'iyah, Pak. Isim yang dibaca nasab yang terletak setelah wawu ma'iyah. Wawu yang bermakna bersama, ma'ah. Nah, ini jarang terjadi. Namun ya ada seperti itu loh, ada. Jadi kita mengatakan ja'a Zaidun wa ghuruba syamsi. Karena kalau ini dijadikan huruf ataf, ini gak bisa, Pak. Ja'ah datang, Zaidun Zaid. Jadi gak boleh kita baca wa ghurubus syamsi dan datang tenggelamnya matahari. Seperti itu. Datang tenggelamnya matahari. Jadi di sini karena yang dimaksudkan adalah Zaid datang kebetulan seperti itu loh. Bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Maka wawunya disebut wawu ma'iyah dan kalimat yang terletak setelahnya disebut wawu apa disebut maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Ya. Coba nanti ada contoh yang bandingkan antara wawu ataf dan atau tidak. Yang bisa jadikan wawu ataf dan bahkan kadang tidak bisa dan bahkan wajib menjadi wawu ataf dan sebagainya. Coba ya ini. Apa saja yang bisa menasabkan maf'ul ma'ah? Pertama bisa kalimat fi'il ya. Fi'il. Contohnya apa? Sirtu wa tulu syamsi. Jadi tulu'ah di sini ada wawu ma'iyah, kemudian yang menasabkan adalah fi'ilnya. Artinya Pak, wawu ma'iyah dan maf'ul ma'ah itu terletak setelah fi'il seperti itu loh. Namun bisa juga masdar. Contohnya apa? Yu'jibuni sayruka. Ya, menakjubkan kepadaku perjalananmu wa tulu asyamsi yang bersamaan dengan munculnya matahari, terbitnya matahari itu. Ya.
mengagumkan perjalananmu yang bersamaan dengan terbitnya matahari. Jadi di sini sayrukah ya yang menasabkan. Namun kadang ada isim fa'il juga. Ana sa'iratun wa tulu asyamsi. Ana sa'irun wa tulu asyamsi. Jadi saya adalah sairun orang yang berjalan wa tulu asyamsi dan bersamaan dengan terbitnya matahari. Kemudian ya kadang isi maf'ul yang menasabkan as-sayyaratu mobil itu, adapun mobil matrukatun ialah Gerak. ditinggal wasaiko bersama dengan supirnya. Seperti itu. Bersamaan. Jadi mobilnya ditinggal ya supirnya ditinggal. Oke. Ya sekedar tahu di sini, sekedar tahu. Jadi pantas mempunyai apa mempunyai makna Sama. bersama seperti itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan karena ini ribetnya bahasa Arab seperti ini loh, Pak. Apa saja ketentuan yang terdapat pada maf'ul ma'ah? Ini nanti di belakang. Kalimat yang terletak setelah waw. Perhatikan ini, Pak ya. Kalimat yang terletak setelah waw wajib dibaca nasab dijadikan maf'ul ma'ah apabila waw hanya bisa bermakna bersamaan. Oke. Nah, hanya bermakna Sama. bersamaan. Itu contohnya mata Zaidun wa wuru basyamsi. Zaid meninggal bersamaan dengan tenggelamnya Terbenam mata. Andai matahari. kata dijadikan waw atof di sini, bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Mati Zaid dan Dan tenggelamnya. Nah, kenapa demikian? Karena fungsi dari huruf atof itu, Pak, adalah tikrorul amil. Saya sering sampaikan bahwa fungsi dari huruf atof itu adalah tikrorul amil. Jadi mengatakan ja'ah Zaidun wa amrun itu sama dengan mengatakan ja'ah Zaidun wa ja'ah am amrun. Amrul. Ketika bilang mata Zaidun wa amrun, Zaid mati dan Amar, berarti mata Zaidun wa amrun sama dengan mengatakan mata Zaidun wa mata amrun. Amrul. Kalau kita bilang mata Zaidun wa mata wurubu syamsi, kira-kira cocok enggak? Meninggal Cocok. Zaid dan meninggal tenggelamnya matahari. Nah, oh ya ada yang tanya. Sebentar Pak ya saya jawab ini. Yang gabung ini belum ada pendaftaran ya untuk kelas materi. Insya Allah habis Lebaran. Insya Allah tunggu saja infonya. Oke Pak ya. Jadi ini wajib menjadi apa? Maf'ul, Maf'ul. maf'ul ma'a. Gak boleh jadi menjadi maf'ul bihi. Kira-kira seperti itu. Karena kalau dijadi ya maf'ul bihi tidak boleh diatofkan, tidak boleh dibaca wawurubu. Karena kalau diatofkan maknanya kacau. Kira-kira seperti itu Pak ya. Lanjut. Kalimat yang terletak setelah waw wajib dijadikan maktuf ya. Apabila waw hanya bisa bermakna ishtirok, Pak. Di mana ishtirok? Contoh, ishtaroka Zaidun. Ishtaroka itu berarti dua orang, Pak, berkumpul atau bersekutu. Zaidun wa Khalidun, Zaid dan Khalid. Orang bersekutu itu dua orang kan? Dua orang atau lebih. Coba, andai kata kita baca wa Khalidan. Bersekutu Zaid bersamaan Khalid. Gak nyambung, Pak. Karena istirok itu memang harus dua orang berkongsi itu loh, Pak. Ya, Oh, iya. berkongsi antara Zaid dan Khalid seperti itu. Jadi di sini wajib dijadikan dan ya, jangan diartikan bersama. Nah, yang kemudian ada kalanya, Pak, kalimat terletak setelah wawu itu boleh jadi maf'ul ma'ah, boleh jadikan maf'ul maktuf. Ya, diatofkan menjadi maktuf. Dan apabila wawu memungkinkan bermakna musyahabah atau istirak ya. Jadi apabila wawu bermakna musyahabah atau istirak. Jadi contohnya seperti ini, Pak. Ini boleh dua opsi. Ja'al amiru wal jaisha, ja'al amiru wal jaishu. Datang seorang raja wal jaisha bersamaan dengan tentaranya.
rajanya datang, tentaranya juga datang seperti itu. Ya, ja'al amiru wal jaisu berarti ini maksudnya tentaranya datang, rajanya datang, tentaranya juga datang. Jadi ini sama-sama boleh tergantung dari nanti pemahamannya ya, pemahamannya. Nah, ada kalanya bahkan yang ini yang paling keren. Di sini terletak setelah wawu, dia tidak bisa menjadi maf'ul ma'ah, tidak bisa menjadi maktuf. Terus mau jadi apa? Silakan tebak, Pak. Saya mengatakan saya makan roti, Pak. Akal turrogifa wal ma'ah. Kalau ini dijadikan wawu atau Pak, berarti pemahamannya itu rusak, Pak. Karena masa saya makan roti dan saya makan air, cocok enggak? Hah? Karena kenapa? Karena kalau huruf ataf lagi-lagi saya katakan itu adalah tikrarul amil. Mengatakan wal ma'a sama dengan mengatakan akal tul ma. Kira-kira air itu dimakan atau enggak, Pak, Mbak, semuanya? Enggak kan? Enggak. Kemudian kalau ini dijadikan wawu ataf, wawu ma'iyah. Saya makan roti bersamaan air. Masuk enggak? Cocok enggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Kenapa? Kok enggak? Karena bersamaan Ustaz. Air Berarti kan enggak rotinya berjamaah. dimakan, airnya langsung dimasukkan ya, bersamaan ya. Ah, enggak masuk ya? Enggak Iya. bisa. Oke, kira-kira mau jadi apa di sini? Ini loh di catatan sepatunya ini ada. Lafat al-ma'ah dalam contoh ini dijadikan maf'ul Yang dibuang. bihi dari fiil yang dibuang. Jadi harus mentakdir akal turrogifa. Saya makan roti wa syaribtul ma'ah dan saya minum Air. air. Kalau ini terpaksa dijadikan maf'ul ma'ah, maka pemahamannya jadi apa? Jadi jus roti, Pak. Kan makan roti bersamaan dengan Makan air. itu namanya ya jus roti. Kira-kira seperti itu. Namun ini maksudnya saya makan roti dan saya minum air. Jadi seribet itu, Pak. Ya sedetail itulah maksudnya, bukan seribet lah. Kalau ribet ya enggak. Sedetail itu ya pemahamannya. Contoh dalam Al-Quran ini Pak, maf'ul ma'ah. Dan ini saya menemukan ini Pak contohnya Pak. Saking jarangnya ya. Itu pun ada yang mengirab ini sebagai maf'ul sebagai huruf ataf. Ulama masih ikhtilaf antara wawu ataf dan wawu ma'iyah. Dan ini sama-sama bisa. Fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Ya. Ini ya dan karena sama-sama bisa. Ajmi'u amrakum wa ajmi'u syuraka'akum. Nah, kalau mau berkumpul mengumpulkan ya bisa diartikan fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum bersamaan ya, bersamaan. Maka kumpulkanlah urusan-urusanmu wa syuraka'akum dan teman-temanmu ya. Contohnya ada nggak? Nah, saya tidak menemukan contoh Pak di Fathul Qorib Pak. Tidak menemukan contoh saking nggak adanya, makanya nggak usah pusing. Ya, saya belum menemukan contoh, nggak tahu kalau teman-teman yang lain menemukan contoh ya. Cuma di sini saya langsung eh, ringkaskan ya. Jadi nggak ada contoh latihan, nggak ada tadribatnya. Bahkan di sini saya langsung mengenalkan sampean kalau ingin menguasai 5 maf'ul tadi yang sudah disebutkan, mulai dari maf'ul bi, maf'ul ma'ah, maf'ul fihi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli. Perhatikan contoh di sini, Pak. Saya bilang hafidtu alfiyata. Saya menghafal alfiyah itu, Pak. Alfiyah Ibnu Malikin, saya menghafal Alfiyah Ibnu Malik itu, Pak. Wa tulu asyamsi bersamaan dulu ketika saya mondok itu saya bacanya, menghafalnya wa tulu asyamsi bersamaan dengan terbitnya matahari. Matahari. Jam 7 itu saya menghafal. Kulla yaumin itu setiap hari, Pak. 3 kali. Salah satabiatin menghafalnya berapa? 3 bed, Pak. Ya bed. Raubatan fi fahmiha karena saya mengharap saya bisa paham ya. Ayo, silakan tentukan. Ini ada kok ya. Ada di sini. Jadi pertama, Alfiyata. Saya menghafal pada kitab Alfiyah Ibnu Malik. Berarti Alfiyata menjadi Maf'ul bi. maf'ul bihi.
Wa tulu asyamsi bersamaan munculnya Maaf. terbitnya matahari. Maf'ul ma Maaf. kulla yaumin setiap hari. Maf'ul fi. Maf'ul fihi. Maf'ul Karena fihi. kulla itu setiap, di setiap seperti itu kan mempunyai makna di setiap hari. Berapa kali? Salah sa'abyatin dengan 3 bait. Maf'ul Mutlak. mutlak berfungsi bermakna Adat. ada. Raubatan. Alasannya apa saya menghafal setiap hari dengan 3 bait itu, Pak? Raubatan karena saya Paham. ingin Ajli. atau saya suka memahaminya. Fi fahmiha. Jadi kalau sampean bisa paham dengan contoh ini, sampean langsung menguasai dari materi-materi tadi itu, Pak. Ya, materi-materi tadi. Sholaitu subha rokaat ini jadi apa? Maf'ul apa itu, Pak? Saya sholat subuh 2 rakaat. Ayo, Mutlak. mutlak. Maf'ul mutlak. Sholaitu subha, saya sholat subuh. Subha maf'ul Maf'ul bih. mantap. Maf'ul bih lah. Sholaitu subha, saya sholat subuh. Kok maf'ul ma? Maf'ul fi. Maf'ul bih. Bi. Maf'ul fi. Bukan fi, Pak. Bihi. Fi. Kan saya sholat subuh. Sholaitu Saya sholat. subha. Iya kan, Pak? Rokaat ini 2 rakaat itu adalah 2 rakaat. Itu maf'ul mutlak menunjukkan Mutlak. hitungan. Namun ada kalanya nanti, Pak, itu sama-sama bisa loh, Pak. Coba. Man qoma atau man soma sama ya. Man qoma Ramadhana. Apa itu? Man soma ya. Man soma Ramadhana. Man soma sama. Imanan wahtisaban. Itu kira-kira maf'ul apa itu? Barang siapa yang yang Maf'ul li puasa ajli. maf'ul Li ajli. imanan. Dengan. Maf'ul li ajli. Iya, itu boleh menjadi maf'ul li ajli. Kalau dijadikan hal boleh juga. Ai mu'minan, dalam keadaan beriman. Oke. Jadi ya gak usah berdebat, Pak. Kalau memang sama-sama bisa imanan, ya. Karena beriman atau bisa dijadikan hal dalam keadaan mukminan atau menjadi maf'ul mutlak dengan keimanan. Wah, yo. Jadi bisa 3 itu irobnya. Bisa 3. Namun ya asalkan tidak bertentangan dan secara kaidah itu benar, ya silakan bisa di-i'rab man shoma ramadhana imanan halun mansubun alal hal au mansubun alal maf'ul mutlak au mansubun alal maf'ul li ajli. Seperti itu loh. Nah, oke. Berikutnya kita masuk pada hal. Nah, karena hal itu imanan ay mu'minan nanti bisa ditakwil masdar ditakwil menjadi isim mustaq nantinya, Pak. Ya, kita masuk pada hal. Apa itu hal? Hal itu ya secara harfiah kan keadaan, Pak. Halun, hal keadaan. Kaifa haluk, bagaimana keadaanmu kan? Isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan dari sahibul hal. Ya. Contoh, ya Zaidun rokiban, ini contoh yang sangat standar ya. Datang Zaid dalam keadaan berkendaraan misalnya. Namun yang perlu di garis bawahi, ini ada bait menarik dari Alfia itu seperti ini definisinya. Halun itu adalah sifat wasfun. Jadi ingat, Pak, bahan bakunya hal apa? Sifat. Sifat itu bisa isim fa'il, isim maf'ul. Maka kalau tadi man qoma Ramadhana imanan atau man shoma Ramadhana imanan, loh, kok itu bukan sifat? Makanya nanti dipindah pada mu'minan. Seperti itu karena ciri-ciri dari hal itu adalah apa? Sifat. Isim fa'il, isim maf'ul. Seperti itu kira-kira. Man shoma, kok man shoma lagi. Kemudian ingat fadlatun. Fadlatun itu dia itu bukan
primer. Apa primer itu, Pak? Bukan pokok ya. Yang pokok itu apa kemarin sudah? Yang primer itu dalam susunan bahasa Arab itu apa? Mubtada, Ada khobar. khobar, fiil, fa'il. Khobar. Apa Fa'il. yang menggantikannya? Fi'il Jadi kalau hal fa'il. itu disebut fadlah, Pak. Apa namanya, Pak? Sekedar tambahan, sekunder. Kurangan. Iya. Yang enggak maksudnya tambahan, hanya tambahan itu. Hajat hanya kebutuhan, sekunder kan, Pak? Khobar, Hah? khobar, khobar. Kok khobar, Pak? Bukan, Pak. Kan tadi kalau mubtada khobar itu primer artinya kebutuhan pokok wajib, Pak. Dalam susunan bahasa Arab itu ada mubtada khobar fiil fa'il. Ya. Kalau nggak ada itu rusak nanti susunannya, Pak. Nah. Kemudian kalau hal ini disebut dengan fadlah, ini hanya tambahan seperti itu loh, Pak. Nggak pokok, bukan. Jadi hanya kebutuhan, ya sekunder, ya kebutuhan. Kemudian ya nasob yang menjelaskan tentang keadaan mufimuha fi halin kafardan afrodu kafardan adhabu saya pergi adhabu fardan saya pergi fardan sendirian seperti itu loh. Jadi mengatakan adhabu itu sebenarnya cukup. Saya pergi. Kira-kira paham nggak sampean, Pak? Saya pergi. Yang nggak paham itu saya. Kemudian nggak ada lanjutannya. Itu nggak paham. Tapi kalau sudah bilang saya pergi. Cuma ingin dilengkapi. Ada kebutuhan untuk menjelaskan keadaannya. Lalu dia bilang fardan. Sendirian. Seperti itu. Saya pergi. Nah, kok bisa? Maksudnya fardan ini maka ditakwil menjadi aimun faridan. Seperti itu ya Pak ya. Karena kenapa? Karena itu harus berupa sifat. Makanya kalau dibilang ya azaidun wahdahu, maka wahdahu nanti dicarikan takwilannya dipindah kepada yang mustaq yang berupa sifat. Jadi mengatakan wahdahu ai munfaridan. Ya. Jadi kalau bilang la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wahdahu jadi hal itu Pak. Maksudnya aimum faridan. Allah sendirian seperti itu wahdahu itu. Tidak ada sekutu. Oke, jadi secara makna apa? Itu secara lafaz. Tadi yang saya sampaikan secara lafaz berupa apa? Sifat. Sekarang Sifat. secara makna. Secara makna itu dia pantas menjadi jawab dari pertanyaan kaifa. Bagaimana perginya Zaid? Bagaimana perginya saya? Maka dijelaskan adhab apa fardan sendirian. Seperti itu ya. Paham-paham Pak ya. Contoh Pak, ini Pak. Ketentuannya, contoh ini ya. Hal berupa isim nakiro ini Pak ya. Ciri-ciri lafadznya juga. Hal berupa isim nakiroh. Dan sohibul hal terdiri dari isim makrifat nantinya. Jadi hal itu terdiri dari isim nakiro Pak. Coba contohnya. Fardan. Nah, isim nakiro kan. Idza kharaja ketika ia keluar min batni ummihi dari perut induknya maitan dalam keadaan mati. Oke. Maitan dalam keadaan mati. Jadi ini hal terdiri dari isim nakirah. Sohibul halnya terdiri dari isim ma'rifat. Kenapa kira-kira seperti itu, Pak? Karena hal ini adalah keterangan kan, Pak ya? Kata keterangan sebagai penjelas. Ya, nakiroh sama dengan khobar umumnya nakiroh khobar kan sebagai penjelas dari mubtada. Tapi mubtada harus terdiri dari isim ma'rifat. Begitu juga sohibul hal harus terdiri dari isim ma'rifat. Karena kenapa? Bagaimana mungkin menjelaskan sesuatu dari sesuatu yang belum jelas seperti itu kan? Hal itu mau menjelaskan, yang dijelaskan masih belum jelas ya nggak boleh. Maka sohibul hal harus terdiri dari isim ma'rifat. Contoh ya banyak tadi. Wa kharaja bil mutamakkini ma launama dengan sekiranya launama ia tidur. Jadi ia itu isim ma'rifat kan.
Qaidan tidurnya bagaimana? Qaidan dalam keadaan duduk. Seperti itu. Qaidan terdiri dari isim nakirah ya. Tapi ya ada ya ini Pak, lagi-lagi ada pengecualian ini dikatakan walam yunakkar ghaliban dul haliin. Sohibul hal itu jarang loh yang berupa isim nakirah. Berarti ada ya? Berarti ada Pak. Harus terdiri isim ma'rifat namun ada terdiri dari isim nakirah. Dengan catatan ilam yata'akhir au yukhassas au yabin, nanti ada di alfiyah. Tidak saya jelaskan di sini. Karena cukup tahu secara informasinya bahwa hal, sifat, isim nakirah, kemudian sohibul hal berupa isim ma'rifat, ya seperti itu. Kemudian bolehkah hal terdiri dari satu? Boleh. Tadi nanti nggak usah kaget ketika ada hal double. Jadi contohnya irji'i ila rabbiki radiyatam marudiyah dalam Al-Quran. Irji'i pulanglah kamu wahai nafsu ya, nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki pada Tuhanmu radiyatan dalam keadaan ridha, mardiyah dalam keadaan diridhai. Makanya dikatakan dalam eh, apa ya, dalam alfiyah wal halu qad yaji'u dza ta'addudi li mufradin fa'lam wa ghairi mufradi, tidak satu saja. Coba kemudian hal bisa terdiri dari jumlah atau syibhul jumlah ini Pak. Hal bisa terdiri dari jumlah atau syibhul jumlah. Tapi ini secara makna saja hal Pak ya. Jadi ciri-cirinya terdiri dari jumlah itu seperti ini Pak. Ini Pak, penting, ada kaidah penting Pak. Ketika kalimat, ketika ada jumlah Pak, jumlah itu apa? Jumlah fi'liyah contohnya ya. Contohnya adalah jumlah fi'liyah. Yashrobu, minum misalnya. Kemudian kalau jumlah ini terletak setelah isim nakiroh Pak, nakiroh, maka disebut jumlahnya ini disebut naat Pak, disebut naat. Misalnya kalau saya mengatakan ro'aitu rojulan, saya melihat seorang Laki-laki laki-laki, ro'aitu rojulan. Yashrobu, maka cara memberi makna sedang bagaimana? minum. Yang Sedang jadi minum. maknanya yang Minum. minum. Tapi kalau mengatakan ro'aitu zaidan yashrobu, maka cara memberi makna jangan yang, tapi apa? Dalam Ya, minum. keadaan minum. Ya. Kalau ro'aitu zaidan, paham-paham ini. Kalau zaidan kan isi ma'rifat, ya. Ketika ada isi ma'rifat, kalimat setelahnya itu adalah jumlah atau syibul jumlah, cara memberi makna adalah dalam keadaan, karena sesuai dengan kaidah bahwa ada namanya hal jumlah, yaitu apabila terletak setelah isim makrifat. Tapi kalau jumlah tersebut terletak setelah isim nakiroh, maka dia menjadi naat. Nanti ada kayaknya. Itu ya sekedar informasi. Contoh misalnya seperti ini Pak. Summa kemudian yulsikoh, ia mempertemukan kafaihi kedua telapak tangannya wahuma. Jadi cara memberi makna bagaimana? Dan adapun keadaan kedua telapak tangan seperti itu. Ya, tapi ribet Pak Busrawi ya. Wahuma dan adapun keadaan kedua telapak tangannya mablulatani ialah yang dibasahi. Yang dibasahi bil udhun ini dengan kedua telinganya, pada kedua telinganya. Jadi di sini ya biar lebih dalam maknanya seperti itu loh. Tapi kalau diterjemah biasanya kadang nggak diikutkan. Kemudian ia mempertemukan pada kedua telapak tangannya dan adapun keduanya ialah mablulatani yang dibasahi. Ya kalau mau makna lengkapnya adalah wahuma dan adapun keduanya
ialah dalam keadaan seperti itu loh. Dalam keadaan dibasahi. Kenapa? Karena kafaihi berupa isim apa? Isim makrifat. Nah, makanya wawunya disebut nanti wawul hal namanya Pak. Wawul hal. Begitu juga ro'aitul hilala, saya melihat tanggal kalender, bukan kalender ya, tanggal 1 maksudnya Pak. Melihat hilal, bulan kok tanggal, melihat bulan. Baina sahabi yang keadaannya di antara mendung. Iya, sahab itu. Yang ya keadaannya. Jadi baina itu menyimpan makna keadaan. Paham Pak ya? Wa mau di al halitaji ujumlah. Kaza Zaidun wa huwa nawin rihlah. Tapi kalau setelah isim nakirah itu menjadi apa? Naat maknanya. Wa na'atu bi jumlatin munakkaro itu nanti. Fa'utiyat ma'utiyat uhabaro. Oke. Berikutnya ini tanggung karena tamyiz ya. Ini satu paket. Hal tamyiz ini mirip. Baru besok insya Allah pada pembahasan eh, setelah ini istisna lah kayaknya. Tamyiz ya. Ya, oh, contohnya dulu Pak, contohnya Pak ya. Contohnya apa dalam Al-Qur'an? Wala tamshi fil ardi maroha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Coba di sini halnya adalah maroha dan janganlah kamu berjalan fil ardi di dalam bumi marohan dalam keadaan sombong. Ya. Jadi di sini marohan menjelaskan keadaan tidak bolehnya berjalan ya sebul halnya ya kamu seperti itu. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna ya famtahinuhunna muhajiratin ini menjadi hal ya Pak ya. Menjadi hal ya kita lihat dulu hukumnya apa, hukum hal apa Pak? Hukum hal asob. Nasobnya menggunakan kasrah kenapa menggunakan kasroh? karena jamak muannas salim. Ya Naslim. jamak muannas salim. Baik. Kul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin. Kira-kira yang mana ini halnya? Mukhlisin. Mukhlisin dalam keadaan wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Oke, dalam keadaan ikhlas ya. Ya, coba kita perhatikan rata-rata berupa anu kan? Ini muhajiratin orang yang hijrah, perempuan yang hijrah muhajirat. Maka rata-rata isim nakiro berupa isim sifat ya karena isim fa'il mukhlisin orang yang ikhlas ya seperti itu rata-rata sama dengan apa yang tadi di materi itu ada. Nah, kalau di Fathul Qoribnya apa? Wa kharaja bil mutamakkini ma launa maqaidan dan keluar dari kata-kata mutamakkin ma launa maqaidan. Oh ya, sudah ini ya. Qaidan adalah hal. Andai kata ia tidur, keadaannya apa? Qaidan. Oh, iman. Auna mako iman. Oke, kemudian contoh lain wa furudul wudu'i sittatu asya'a ahaduha an-niyatu wa haqiqatuha syar'an qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi fa in tarakha anhu summiya azman. Kira-kira mana ini maf'ul kira-kira halnya mana? Ayo. Muqtarinan. Oke, jadi secara syarak bermaksud mengerjakan sesuatu muktarinan.
Nah, keadaannya dibarengkan ya dengan Baru. bersamaan bifi'lihi dengan pekerjaannya. Jadi ini menunjukkan pada Karinan. keadaan qasdu syai'nya kapan seperti itu loh. Tapi ya bisa juga menjadi maf'ul mutlak dengan membarengkan dengan pekerjaannya. Kalau memang sama-sama bisa ya sudah, nggak apa-apa seperti itu. Oke. Coba Pak ya, tamis Pak ya, sebentar tamis, habis ini selesai ya. Tamis setelah tamis apa? Istisna kayaknya ya. Setelah tamis istisna. Nah, tamis Pak, ini soalnya agak mirip. Tamis itu apa? Tamis itu adalah isim yang dibaca nasab yang berupa isim nakiroh, ingat berupa isim nakiroh mengandung makna min untuk menjelaskan kalimat sebelumnya yang belum jelas. Jadi intinya tamis itu adalah untuk menjelaskan kalimat yang sebelumnya, ya, menjelaskan kalimat yang sebelumnya yang belum jelas. Apanya yang belum jelas? Itu dua kemungkinan, Pak. Substansinya atau isinya atau hubungannya. Jadi tamis itu nanti ada dua. Ini lebih ribet daripada hal. Oke, coba langsung kita lihat. Tamis itu ada dua macam. Ada berapa tamis? Jawabannya ada dua macam. Tamis jumlah, tamis yang menjelaskan hubungan yang terdapat pada jumlah, Pak. Atau disebut dengan tamis muhawwal atau nisbat. Jadi namanya banyak ini. Biasanya kalau di jurmiyah itu disebut dengan tamis nisbat. Tamis nisbat itu jumlah. Adalah jumlah. Ya. Contoh, Pak, Mbak semuanya. Wa aqallul haidi dan adapun paling sedikitnya haid zamanan, apanya yang paling sedikit? Ya kan? Paling sedikitnya haid. Apanya yang paling sedikit haid itu? Nah, dari haid itu seperti itu. Apanya yang paling sedikit? Zamanan, waktunya. Ini gak bisa dikasih makna gandul, Pak ya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa biasanya? Kalau bahasa Jawa, tamyiz itu. Waktu nih. Apa nih? Apa, Pak? Apa nih? Apa nih, Pak ya? Apa nih? Waktu nih. Waduh, Paling saya itu Apa bahkan nih? jauh, Pak. Tamyiz itu, Pak, kalau saya ngaji dulu, Pak, di Madura itu dikasih makna arah-arah seperti itu, Pak. Arah. Hah? Ada yang paham nggak? Arah-arah wak- waktunya seperti itu. Apa Kalau nih Jawa ya? apa nih? Oh, Apa nih apa kalau nih Jawa? ya? Oh iya. Apa nih Jawa-Jawa? Apa nih yang paling sedikit haid itu paling sedikit. Jadi di sini mau menghubungkan, Pak. Ini namanya nisbat, Pak. Kenapa? Karena ini adalah menjelaskan hubungan antara paling sedikit dan haid. Contoh yang lain kan, umumnya apa contohnya? Tasobbaba Zaidun Arokon. Tasobbaba bercucuran. Bercucuran Zaidun Zaid. Nah, ini kan gak jelas, Pak. Masa Zaid bercucuran akolul haidi dan paling sedikitnya haid. Ini masih belum jelas. Sedikitnya haid. Itu sedikit kan masih perlu penjelasan. Apakah eh, apa namanya ya? Banyak apa namanya? Tetesannya, ya kan? Tetesannya atau lain sebagainya. Bercucuran Zaid. Cucuran Zaid itu kan bisa banyak kemungkinan masih. Maka ditafsiri dengan yang namanya tamyiz. Arokon keringatnya. Jadi sama dengan mengatakan tasobbaba aroku Zaidin. Bercucuran keringatnya Zaid. Maka ini Zaid. yang disebut dengan tamyiz muhawwal. Jadi sebenarnya ini adalah fa'il seperti itu loh, Pak. Adalah fa'il. Sama dengan ini wa aqallul haidi zamanan. Sama dengan mengatakan apa? Ayo, ada yang bisa merangkainya? Apa kira-kira wa aqallul haidi zamanan sama dengan mengatakan Kalau zaman Kalau zaman Heidi, oh, jadi mudhaf ilaih, Pak, setelah aqallu, Pak. Wa aqallu zaman Heidi,
zamanil haidi, seperti itu. Dan paling sedikit zamannya haid. Terus apa sih tujuannya? Ya Pak, saya mau ajak sampean ini. Apa tujuannya mengatakan tasob baba Zaidun? Kenapa gak bilang tasob baba aroku Zaidin saja? Atau bilang langsung aqallu zamanil haidi? Yo, Kurang, kira-kira apa tujuan tambis ini, Pak? kurang seru. Betul, Pak Basrawi. Jadi itu dramatis kan, paling sedikitnya haid, ya kan? Kemudian ditegaskan zamanan waktunya. Kalau bilang wa aqallu zamanil haidi itu kan eh, nggak seru seperti itu loh. Seru. Nggak seru. Jadi itu mempengaruhi terhadap tata bahasanya seperti itu. Nah, oke ya. Eh, lanjut. Baru yaumun walailatun ialah sehari semalam. Kemudian tamyiz mufrad. Kalau tamyiz mufrad ini seperti ini, Pak. Tamyiz mufrad karena nggak ada dihubungkan, nggak ada hubungan dengan jumlah. Tamyiz mufrad itu menjelaskan esensi dari suatu kalimat ya, hakikat atau apa ya, isi dari sebuah kalimat. Disebut juga dengan tamyiz dzat, tamyiz dzat, Pak. Contohnya apa? Wa huwa arba'atun wa isyruna sa'atan dalam Fathul Qorib itu. Wa huwa dan adapun sehari semalam mungkin ya, sehari semalam ya. Arba'atun ialah 4 wa isyruna dan 10, 14, 20. 24. Ah, ini kan iyalah 24 seperti itu loh. Wa huwa dan adapun sehari semalam adalah 24. 24 apa? Makanya apa Ya. nih? Saatan Ya, eh, waktunya, jamnya 24 ya. jam seperti itu. Jadi ingin menjelaskan saatan itu adalah isi dari arbaatun wa isyru Luna seperti itu. Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Saya melihat 13. Apa esensi dari 13 itu? Kaukaban Tangan bintangnya bintang. ya, yang 14 itu. Itu disebut dengan tamyiz dzat. Nah, terletak ini yang penting, Pak. Ini tambahan ini. Terletak di mana saja biasanya tamyiz jumlah. Tamyiz jumlah. Kalau tamyiz jumlah itu Pak biasanya terletak setelah lafat-lafat ini. Ini penting. Nanti biasa sampean langsung kenal. Langsung. Biasanya hasunah Pak. Biasanya ya. Contoh dalam Al-Quran. Wa hasuna ulaika rafiqa. Karofiqo. Ada kata sa'a. Ada sa'a ya. Apa itu dalam Sabila. Al-Quran? Wasa asabila. Jadi Sabila. sabila itu nasab menjadi tamyiz. Kemudian ada kata kaburo. Apa contohnya kalau Al-Quran? Kaburo maktan. Kaburo maktan. Besar. Maktan. Apanya yang besar? Kaburo maktan. Maktan. Kebohongannya. Seperti itu. Terus kemudian izdada. Terletak setelah lafaz izdada. Man izdada ilman misalnya. Barang siapa izdada yang bertambah. Apanya yang bertambah? Ilman. Ilmunya. Kafa, wakafa banyak ya. Wakafa billahi Iba. syahida. Syahidan itu jadi tamyiz. Juga apa? Terletak setelah isim tafdil, Pak. Ini banyak ya. Aktsaru, asyaddu, a'zamu, ahsanu, khairu, syarru dan lain sebagainya bisa dibuat sendiri. Contohnya, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara itu dalam surah Al-Kahfi ya. Nah, ana aktsaru minka. Saya lebih banyak. Kan masih belum jelas minka daripada kamu. Apanya yang lebih Harta. banyak? Malan, hartanya, wa azu nafaro. Jadi di sini sama dengan mengatakan aksaru mal, ana aksaru Malin. aan. Oh nggak bisa Pak. Ini tamis apa ini? Tamis jumlah ya. Anak aksaru malin ya. Oh iyalah. Anak aksaru malin. Lalu. Oke. Anak aksaru malin. Baik. Kemudian terletak setelah fiil ta'ajub ya. Akrim bi abi bakrin abah contohnya. Akrim bi abi bakrin abah. Nah, di Alfiyah ini sebenarnya ini diambil dari Alfiyah.
Wal fa'ilal ma'nan siban bi af'ala mufaddilan ka anta a'la manzila. Kamu lebih tinggi. Apanya? Manzilan. Jadi terletak setelah isim tafdil berupa a'la. Juga terletak setelah fi'il ta'jub wa ba'da kulli maqtada ta'ajjuba mayyiz ka akrim bi abi bakrin aba. Betapa mulianya Abu Bakar aba. Mali aksaru. Iya, seperti itu. Mali aksaru. Oh, cukup ya. Tinggal latihan dulu sebentar. Menentukan tamyiz ya dan tanda i'rabnya. Coba kalau dalam Al-Qur'an ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqarraw wa ahsanu maqila. Kira-kira tamyiz apa ini, Pak? Ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqarran. Sebaik-baik mustaqarran ya. Tamyiz zat apa tamyiz Jumlah. nisbat? Jumlah atau mufrad? Jumlah. Jumlah. Ya. Tamyiz jumlah. Nah, sebaik-baik ya. Wa ahsanu maqila. Kemudian apa lagi? Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Terus tamiznya di mana di sini ya? Faman lam yastati' fa'id'amu sittina miskina. Fa'id'amu sittina maka memberi makan sittina 60. 60 apa? 60 Miskinan. orang miskin. Nah, Mufrad. jadi diantaranya terletak setelah hitungan ya, hitungan. Itu namanya tamis mufrad. Tamis mufrad, oke. Tamis mufrad. Contoh lain dalam kitab Fathul Qorib. Wa aqallul haidi. Tadi sudah ya Pak ya. Nah, ini berapa tamisnya di sini? Wa aqallul haidi zamanan yaumun wa lailatun ay miqdaru dzalika. Wa huwa arba'atun wa ishruna sa'atan ala ittisalil mu'tadi. Ala ittisalil mu'tadi fil haidi. Kurang alnya ya. Ala ittisalil mu'tadi. Ya, seperti itu. Al mu'tadi fil haidi. Coba kira-kira mana ini tamiznya? Saatan. Zamanan. Saatan. Zamanan. Seperti itu. Oke. Baik, kemudian wahwa siwaku fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban min ghairiha ahaduha inda taghayyuril fami min azmin qila huwa sukutun tawilun wa qila tarkul akli. Mana ini tamiznya? Halo? Istihbaban. Ya, apa itu ciri-cirinya, Pak? Ciri-cirinya Ya, ciri-cirinya apa? Kok tahu kalau ini tamiznya? Tadi kan ada nasab. ciri-cirinya. Iya, nasab. Enggak, tadi. Selain itu apa? Terletak setelah isim tafdil, Pak. Ya, Terletak karena asyaddu lebih tafdil. dahsyat. Tafdil. Iya, Pak. Asyaddu, aksaru, itu kan isim tafdil semuanya. Nah, jadi di sini diketahui nasab terletak setelah isim tafdil hampir dipastikan adalah Tafdil. tamyiz. Seperti itu kira-kira. Pak, semuanya terakhir barangkali ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Ya, silakan. Barangkali ada yang bertanyakan sebelum kita akhiri. Atau paham semua, insya Allah berikutnya besok ya, besok pagi insya Allah ketemu lagi. Ustaz, Ya Pak, istisna ya. Besok. Oke. Apa Pak? Ustaz tamyiz jumlah sama yang satunya itu Tamyiz jumlah. Kalau tamyiz jumlah itu namanya tamyiz nisbat Pak kalau di Jurmiyah. sama tamyiz mufrad.
Bedanya gimana? Mufrad. Kalau mufrad itu adalah tamis eh adat, Pak. Adat itu biasanya terletak setelah hitungan. Terletak setelah hitungan. Jadi kalau tamis jumlah itu Pak seperti ini Pak. Adalah menjelaskan hubungan. Tapi kalau tamis jumlah, tamis tamis apa kedua? Tamis mufrad itu menjelaskan isi, Pak. Menjelaskan isi. Isi itu biasanya terletak setelah hitungan, Pak. Hitungan. Saya membeli baju 10. Ya, saya membeli 10 seperti itu. Jangan membeli baju. Saya membeli 10. Nah, kemudian dijelaskan isi dari 10 itu apa isinya yang dibeli. Baju. Nah, itu disebut dengan tamis apa? Tamis Jumlah. mufrad, Pak. Mufrad. Tamis mufrad. Apanya yang 10? Ah, Libasan. ya. Paham, Pak ya. Tapi kalau jumlah itu menghubungkan, Pak. Zaid mengalir. Nah, baru ditegaskan apanya. Seperti itu. Apanya? Maka dijelaskan dengan keringatnya. Zaid panjang. Seperti itu kan? Apanya? Seperti itu. Kakinya misalnya. Nah, makanya itu disebut tamis jumlah terletak setelah af'alut tafdil biasanya. Kalau tamisdad terletak setelah hitungan, Pak ya. Tamisdad itu terletak setelah hitungan ukuran. Enggak ada kah di sini ya? Ciri-ciri tamis. Oh, ini Pak ada, Pak. Kok dilewati dah ya? Terletak di mana saja? Terakhir itu terletak di mana saja tamis mufrad atau tamis zat terletak setelah hitungan, ukuran, timbangan atau sejenisnya. Seperti itu loh. Iya Pak lupa. Jadi misalnya wa aqallul haidi zamanan. Itu adalah tamis apa? Jumlah. Nah, karena aqallu itu kan Mufrad. jumlah apa ya? Aqallu itu memang isim tabdil tapi ini maknanya adalah hitungannya. Jadi bertentangan ini. Dilihat dari isim tabdil ini kayaknya tamis apa? Tamis jumlah. Ya. Terus dilihat dari hitungannya, aqallu itu kan hitungan kan? Itu adalah tamis zat. Nah, ini kira-kira yang benar ini tamis zat apa tamis jumlah? Saya tanya. Jumlah. Tamis jumlah apa tamis mufrad? Tamis jumlah. Kok bisa? Karena Enggak, tidak Ustaz. pernah Maknanya itu Maknanya? hitungan. Hitungan. Bukan. Iya kan? Bukan karena ini aqallul haidi paling sedikit haidnya. Ditegaskan isinya sedikit itu apanya? Nah, Tulisannya. sama bisa juga. Ini repot karena aqallu isim tafdil, kemudian dari segi sisi yang lain ini bermakna terletak setelah ukuran. Aqallu. Tapi ini lebih pas tamis jumlah ya, sepakat ya sudah. Sepakat. Tamis jumlah saja. Oke. Ada lagi Pak? Ada lagi Pak? 5 menit lagi. Atau paham sudah? Halo Pak? Cukup Pak? Oke. Kalau cukup. Kita akhiri, mudah-mudahan bisa bertemu pada kesempatan berikutnya dalam keadaan selalu walafiat. Besok Pak ya, insya Allah melanjutkan istisna, ya insya Allah hatam. Mudah-mudahan ini
biar gak sampai takutnya membebankan sampean. Ini sudah kepikiran THR-an masih suruh ingat tamyiz, suruh ingat hal ya. Jadi kita akhiri, mudah-mudahan masih dipertemuan kembali dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan masih dipanjangkan umur kita semua. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sirri barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya.